Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa pula salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat Nabi kita di hari kiamat nanti. Jalan-jalan dari Semarang membawa bandeng tanpa duri, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurse Dea Mega Arini, Eskep Empress, salah satu dosen ilmu keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah. Latar pendidikan saya menempuh program studi S1 Ilmu Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian saya melanjutkan program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Kadar Bangsa pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian saya melanjutkan profesi nurse di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah pada tahun 2019 dan tamat pada tahun 2020. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu saya. Tujuan video ini adalah dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025 pada bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Delivery, Interaction, Assessment atau yang disingkat dengan DIA merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan. Delivery, di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Assessment, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu artikel, kuis, dan tugas guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester genap tahun akademik 2024-2025, yaitu mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan 2, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah tambahan sesuai visi program studi ilmu keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah pada semester 4 dengan bobot 3 SKS, yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Di mana visi program studi ilmu keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah yaitu menjadi program studi Islami yang mencetak nurse profesional dan kompeten dalam bidang promosi kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi ilmu keperawatan yang dibebankan pada pembelajaran promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan 2 yang terdiri dari aspek pengetahuan, sikap, kemampuan umum, dan kemampuan khusus. Yang pertama, mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dan klien. Kedua, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. Ketiga, mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik dan komunitas.
Keempat, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Kelima, mampu menghasilkan, mengkomunikasikan, dan melakukan inovasi pada bidang ilmu dan teknologi keperawatan. Keenam, mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Ketujuh, mampu melaksanakan promosi kesehatan berdasarkan nilai Islam dalam upaya peningkatan asuhan keperawatan di tatanan klinik dan komunitas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan 2 terdiri dari 7 CPMK. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan promosi kesehatan di tatanan klinik dan komunitas meliputi media dan metode yang efektif sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan klien. Kedua, menerapkan teknik komunikasi atau public speaking pada pelaksanaan promosi kesehatan pada setting klinik dan komunitas. Ketiga, menyusun program rencana promosi kesehatan yang berfokus pada peran perawat sebagai edukator di tatanan klinik menggunakan pembelajaran berbasis hasil penelitian atau evidence-based practice. Keempat, menghasilkan model keperawatan dalam promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan di tatanan klinik. Kelima, mengaplikasikan model keperawatan dalam promosi dan pendidikan kesehatan di tatanan komunitas. Keenam, menyusun dan mengaplikasikan program edukasi kesehatan sesuai hasil analisis kebutuhan klien di tatanan klinik dan komunitas. Ketujuh, melakukan studi literatur tentang tren dan isu terkait program promosi kesehatan di setting sekolah atau pendidikan, klinik, dan komunitas. Prasyarat dari mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan 2 ini adalah setiap mahasiswa lulus pada mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan 1. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan 2 akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang dimana terdiri dari penyampaian dan pembahasan materi yang disertai dengan praktik promosi kesehatan pada minggu ke-1 sampai minggu ke-7. Sedangkan pada minggu ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan ke-9 sampai ke-16 penyampaian dan pembahasan materi dan disertai dengan praktek promosi kesehatan. Adapun aspek penilaian akhir dari mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan 2 terdiri dari komponen yang pertama sekali adalah kehadiran diberi bobot 10%, kedua sikap diberi bobot 10%, kemudian tugas mandiri diberi bobot 10%, tugas kelompok 10%, ujian tengah semester yang diberi bobot 20%, ujian akhir semester yang diberi bobot sebanyak 40%. Demikianlah informasi singkat yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan 2. Berikut cuplikan video pembelajaran yang dilakukan atau dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Kalau semester kemarin kita masuk pada mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan 1, pada semester ini kita lanjut di Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan 2. Oke, mata kuliah ini adalah mata kuliah tambahan ya sesuai visi dan misi Prodi Ilmu Keperawatan di Sekolah Tinggi Kesehatan Siti Khadijah. Oke, adapun yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini, mata kuliah ini berfokus pada upaya persiapan dan aplikasi program promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan di tatanan klinik maupun komunitas dalam menggunakan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk evidence-based practice dalam kegiatan pembelajaran. Adapun nantinya dalam mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan 2 ini, kita akan mempelajari
dari pengkajian yang mendalam terhadap faktor-faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Kemudian kita akan menarik sebuah masalah yang akan diinterpretasikan melalui sebuah diagnosa keperawatan dan akan dilakukan perencanaan dan pengaplikasiannya dalam setting klinik dan komunitas. Adapun di dalam mata kuliah ini kita akan melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 kali, di mana nanti materi yang akan kita bahas itu ada 13 materi. Yang pertama, perencanaan promosi kesehatan dengan model presede dan proses. Yang kedua, pengkajian masalah kebutuhan promosi kesehatan. Ketiga, masalah atau diagnosis keperawatan yang berhubungan dengan kebutuhan promosi kesehatan. Keempat, perencanaan dalam program promosi kesehatan. Kelima, metode evaluasi dalam promosi kesehatan. Keenam, penyusunan satuan acara penyuluhan. Ketujuh, evidence based practice atau hasil penelitian dan hasil pengabdian dalam pembelajaran program promosi kesehatan. Kedelapan, pengintegrasian proses keperawatan dalam pendidikan kesehatan. Kesembilan, aplikasi program edukasi kesehatan sesuai hasil analisis kebutuhan klien. 10, teori of planned behavior. 11, aplikasi self-efficacy dan social cognitive theory. 12, the health belief model dan the health promotion model. Yang ke-13, integrasi konsep Islam dalam konteks promosi kesehatan. Dwi Fepi, Eka Etika, Helza Paratisia hadir, kemudian Melani Lestari hadir ya, Muhammad Reza Pahlevi ada, Nanda Rahmadani. Oke, jadi semuanya hadir semua ya hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita doa dulu ya. Silakan Reza pimpin doanya. Sesuai RPS kita ya teman-teman, materi pertama kita hari ini adalah perencanaan promosi kesehatan dengan model presede dan proses. Adapun tujuan yang akan kita capai hari ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu menyusun rencana pelaksanaan promosi kesehatan di tatanan klinik dan komunitas, meliputi media dan metode yang efektif sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan klien. Selain ada tujuan pembelajaran umum, ada pula tujuan pembelajaran khusus. Setelah penyajian materi perencanaan promosi kesehatan dengan model presede dan proses, mahasiswa mampu menjelaskan definisi perencanaan, menjelaskan manfaat perencanaan, menjelaskan model-model perencanaan, menjelaskan ciri-ciri perencanaan yang baik, menguraikan langkah-langkah merencanakan, dan menyusun perencanaan promosi kesehatan. Teman-teman masih ada yang ingat apa bedanya antara promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan? Boleh angkat tangan sebutkan. Oke, siapa namanya? Oke, betul banget ya. Kata temennya tadi bahwa promosi kesehatan itu adalah pemberian informasi yang tujuannya untuk merubah lingkungan dan perilaku kepada masyarakat, sedangkan pendidikan kesehatan itu hanya memberikan informasi kepada masyarakat. Oh ya, Ibu ada reward buat Eka ya. Bentar. Ini reward untuk Eka. Terima kasih. Lanjut kita pendahuluannya. Sebelum melakukan promosi kesehatan, disusunlah suatu perencanaan agar promosi kesehatan dapat sesuai
tujuan. Salah satu model dalam promosi kesehatan yaitu adalah model presede dan proses. Model yang dikembangkan oleh Lawrence Green pada tahun 1974. Model ini dapat digunakan secara keseluruhan, sebagian dan juga kombinasi, dan model ini paling cocok dipakai dalam perencanaan dan evaluasi program promosi kesehatan. Sebelum kita masuk dalam model promosi kesehatan, model presede dan proses, kita akan belajar dulu tentang definisi dari perencanaan itu sendiri. Ya, menurut teman-teman apa itu perencanaan? Perencanaan. Kita hidup ini harus punya rencana. Apa rencana kita? Untuk mencapai tujuan yang sebaik-baiknya. Kuliah pun ada rencananya, ya. Tujuannya pastinya supaya dapat nilai yang baik. Menurut Cokro Aminojo mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya atau maksimum output dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengertian perencanaan kesehatan. Apa itu perencanaan kesehatan? Jadi proses merumuskan masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, selanjutnya menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, lalu menetapkan tujuan promosi kesehatan dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Di dalam program promosi kesehatan ini sendiri tidak lepas dari yang namanya daur manajemen. Daur manajemen itu sendiri terdiri dari 3, yang pertama perencanaan, kedua implementasi, dan yang ketiga evaluasi. Di dalam daur perencanaan itu sendiri ada analisa situasi, kedua ada penentuan masalah prioritas, ketiga pemilihan alternatif solusi, yang keempat penyusunan rencana, dan yang kelima ada rencana komunikasi. Materi selanjutnya adalah manfaat perencanaan promosi kesehatan. Ada yang bisa menjawab apa saja manfaat-manfaat dari perencanaan promosi kesehatan? Boleh angkat tangan, sebutkan namanya. Oke, silakan Reja. Memusatkan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai. Oke, betul sekali ya. Ada lagi yang bisa menjawab? Oke, namanya Nanda. Kegiatan terjadwal dengan baik. Oke, bagus ya tadi jawaban dari temannya. Jadi manfaat perencanaan promosi kesehatan itu ada 5. Yang pertama, memusatkan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengurangi resiko ketidakpastian terhadap proses kegiatan yang harus dilakukan. Ketiga, mencegah pemborosan sumber daya dan mengoptimalkan penggunaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, kegiatan terjadwal dengan baik. Dan yang kelima, menjadi dasar bagi fungsi manajemen yang lain, yaitu pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan penilaian. Ada beberapa macam model perencanaan dalam promosi kesehatan ya. Yang pertama itu ada model patch, yang kedua ada model match, yang ketiga GMPP, ada CD sinergi, dan model presede proses. Nah, ini model yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa itu model presede dan proses? Jadi model ini adalah model yang secara keseluruhan digunakan dalam promosi kesehatan. Yang pertama, presede itu dimulai dari diagnosa masalah, penetapan prioritas masalah, dan tujuan program, sedangkan proses digunakan untuk menetapkan pelaksanaan, sasaran, dan kriteria kebijakan, serta implementasi dan evaluasi. Selanjutnya ada beberapa langkah yang digunakan dalam promosi kesehatan. Ada yang bisa menjawab apa saja langkah-langkahnya? Silakan, Mei. Yang pertama adalah menganalisis masalah,
Yang kedua, menetapkan prioritas masalah, menentukan tujuan, menetapkan sasaran promosi kesehatan, menentukan isi promosi kesehatan, menentukan strategi dan metode yang akan digunakan, menentukan media promosi kesehatan, menentukan rencana operasional, pelaksanaan dan implementasi. Oke, bagus sekali ya jawaban dari temannya tadi. Ibu ada reward juga buat Mei. Sebentar. Ini dia untuk Mei. Terima kasih Mei. Apa yang kita bahas dalam analisis situasi ini? Di dalamnya melakukan pengkajian dan pengumpulan data mengenai masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan tersebut dan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dalam masyarakat. Ada 3 cara dalam pengumpulan data. Itu yang pertama, key informant approach melalui FGD, kemudian ada community forum approach melalui forum diskusi, dan yang ketiga ada sample survey approach melalui wawancara dan observasi. Dari mana kita mendapatkan data-data dalam pengkajian? Yang pertama dari dokumen yang ada. Misalkan itu dari puskesmas atau bisa dari rumah sakit. Yang kedua dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga berasal dari petugas kesehatan di lapangan, dan juga kita bisa melakukan pengkajian ini di tokoh masyarakat. Yang kedua adalah menetapkan prioritas masalah. Bagaimana kita menetapkan prioritas masalah? Ada yang masih ingat? Ini caranya. Menetapkan prioritas masalah bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah cara USG ya, tapi bukan USG pemeriksaan kandungan ya. Apa itu USG? Yang pertama sekali adalah urgensi atau mendesak atau tidak masalah itu. Yang kedua serius atau pengaruhnya negatif. Kemudian growth atau tumbuh, masalah baru apabila masalah ini tidak segera ditangani. Yang kedua adalah metode scoring. Bagaimana kita mengukur dari metode scoring ini? Dilihat dari kepentingannya, kemudahannya, dukungan untuk perubahan, dan resiko apabila masalah ini tidak ditangani. Yang ketiga adalah menentukan tujuan. Bagaimana kita menentukan tujuan? Dalam menentukan tujuan kita harus SMART. Apa itu SMART? Yang pertama spesifik atau jelas, kedua itu measurable atau dapat diukur, yang ketiga appropriate, seberapa banyak perubahan yang kita harapkan, yang ada realistik, tujuan harus masuk akal dan rasional, dan T-nya itu adalah time bound atau batas waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah selanjutnya adalah menentukan sasaran promosi kesehatan. Dalam sasaran terdapat 3 sasaran. Yang pertama sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Yang kelima menentukan isi promosi kesehatan. Apa yang mau kita bahas di dalam promosi kesehatan itu sendiri. Kalau bisa dibuatkan gambar, dan kalau bisa juga menggunakan bahasa setempat. Supaya apa isi pesan yang kita sampaikan itu langsung bisa diterima oleh sasaran kita. Yang keenam adalah menentukan strategi dan metode yang akan digunakan. Strategi ini harus efektif dan efisien ya, supaya kapasitas sumber dana dan sumber daya yang ada itu bisa kita capai. Selanjutnya, strategi ini juga harus mudah, sederhana, sampai kompleks. Yang ketujuh adalah menentukan media promosi kesehatan. Apa itu bedanya media sama metode? Ada yang masih ingat? Media itu apa? Leaflet, PPT. Kalau metode, wawancara. Terus apa lagi? Ceramah. Oke, bagus ya. Kita lanjut. Ke-8 adalah penyusunan rencana operasional.
Membuat rencana kegiatan yang detail termasuk waktu, tempat, sumber daya yang dibutuhkan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam promosi kesehatan, serta menyusun anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan. Kesembilan, bagaimana pelaksanaannya. Dan yang ke-10, kita melakukan evaluasi. Dalam evaluasi ini ada 3, yaitu evaluasi proses, ada evaluasi dampak, dan juga ada evaluasi hasil. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini adalah penugasan kelompok. Jadi silahkan teman-teman bagi dalam 5 kelompok, di mana nanti membuat perencanaan kegiatan promosi kesehatan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari hari ini. Hasil diskusi kelompok dibuat di kertas A4 dan dijilid. Dan yang terakhir, hasil diskusi disajikan pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, boleh Nanda? Oh iya, materinya ya, boleh dicatat. Materinya itu yang pertama bagi anak prasekolah, yang kedua sekolah dasar, yang ketiga remaja, 4 dewasa, dan yang kelima itu pada lansia. Sampai di sini ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup. Oke, kalau cukup, berhubung waktu kita juga sudah habis, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan di hari Kamis ya, insya Allah. Ibu tutup dengan pantun ya. Pohon jati tumbuh berjajar, jalan setapak menuju pasar. Lebih baik susah di waktu belajar daripada susah di waktu besar. Ibu tutup pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah informasi singkat terkait mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan 2 yang dapat saya sampaikan, dan cuplikan video pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka atau luring di dalam kelas. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah, Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah, dan rekan sejawat dosen serta rekan-rekan mahasiswa. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri dengan pantun. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Makan nasi lauknya ikan, dikasih kerupuk rasanya gurih. Tak lupa ku ucapkan beribu-ribu terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.